Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran kita. Bagaimana anak-anakku? Udah siap semuanya untuk belajar hari ini? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Dan kita memang harus siap. Pembelajaran kali ini kita belajar bahasa Indonesia, yaitu dengan materi menentukan kesimpulan. Bahasa Indonesia kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 ada pada buku paket tematik halaman 29 sampai halaman 31. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar dan tentunya sudah memahami tentang apa itu kalimat utama. Kemudian memahami juga tentang ide pokok kalimat. Bahkan kalian sudah latihan mengembangkan ide kalimat kepada paragraf-paragraf. Nah, pada kesempatan ini tentunya kalian akan dikenalkan dengan pembelajaran lanjutannya, yaitu menentukan kesimpulan laporan. Nah, kalian tentunya harus paham dulu, harus tahu dulu apa itu kesimpulan. Nah, pengertian kesimpulan adalah pernyataan ringkas dari suatu bacaan atau dari sesuatu yang didengar. Kalau kita membaca sesuatu, berarti itu namanya ringkasan bacaan. Atau kita mendengar sesuatu, namanya ringkasan hasil menyimak. Nah, pengertian kesimpulan laporan berarti ungkapan singkat atau ungkapan ringkas dari bacaan teks laporan atau ungkapan singkat dari sesuatu yang kita dengar. Itu berarti laporan menyimak. Pada kesempatan ini tentunya kita belajar tentang bagaimana kita bisa menyimpulkan dari laporan teks pengamatan. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang biasa disimpulkan. Yang pertama, setelah kita melakukan diskusi, itu biasanya diakhiri dengan kesimpulan, namanya kesimpulan hasil diskusi. Kemudian yang kedua ada juga setelah kita membaca suatu teks, maka kita di akhirnya biasanya membuat kesimpulan bacaan. Kemudian yang ketiga ada juga setelah kita mendengarkan suatu cerita atau mendengarkan informasi, maka kita pun bisa membuat kesimpulan, namanya kesimpulan hasil menyimak. Keempat ada juga, yaitu setelah kita mengamati sesuatu, maka kita membuat kesimpulan, namanya kesimpulan laporan pengamatan. Nah, berikutnya hal yang penting itu kita harus tahu bagaimana cara membuat kesimpulan. Nah, cara membuat kesimpulan yang pertama adalah membaca teks dengan seksama atau menyimak suatu informasi. Tuh, yang paling utama sekali itu adalah kita harus memahami teks bacaan. Bagaimana kita akan bisa membuat kesimpulan sementara kita tidak memahami isi dari teks bacaan itu. Kemudian kalau kita membuat laporan hasil menyimak, ya tentunya kita harus mendengar dengan seksama.
Bagaimana kita bisa membuat kesimpulan kalau kita sendiri tidak mau mendengar dengan seksama. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Hal penting. Ide pokok udah kita pelajari pada pertemuan kedua, ya. Kita sudah menemukan ide pokok dan kalian tentunya harus sudah paham bagaimana itu ide pokok. Hal penting dari tiap-tiap paragraf. Kemudian yang ketiga, mencatat kata kunci. Cara yang ketiga itu mencatat kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu adalah kata yang penting. Yang penting, kata itu yang menyebabkan bagaimana cerita itu disingkat dengan kata kunci. Contoh, ya, contoh. Umpamanya dalam sebuah cerita, suasananya itu menakutkan, ya, ada suara yang membuat kita takut. Belum lagi ada hembusan angin yang sangat kencang. Samar-samar terdengar suara jeritan. Maka kata kunci dari kondisi seperti itu adalah apa? Mencekam atau menakutkan. Nah, itu namanya kata kunci. Kata penting yang menjiwai dari kalimat yang ada di situ. Itu mencatat kata kunci. Kemudian yang keempat barulah menyimpulkan, yaitu dengan cara membuat kalimat pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci tersebut. Jadi caranya yang pertama, apa tadi? Membaca teks dengan seksama, artinya membaca teks itu dengan penuh pemahaman, supaya bagaimana kita memahami isi teks, membaca dengan perlahan dan penuh konsentrasi. Yang kedua, kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya kita tentukan garis bawah itu. Ini hal penting nih, garis bawahi. Kemudian jangan lupa catat kata kunci. Kata yang paling urgen, kata yang paling penting yang menjiwai dari sebuah cerita, sebuah bacaan. Seperti kalau tadi menakutkan, mencekam, itu kata kunci. Kemudian yang keempatnya barulah disimpulkan. Ya, disimpulkan berarti dengan cara merangkaikan ke dalam sebuah kalimat. Dari mana? Dari ide pokok, kemudian ditambah dengan kata kunci, digabungkan dengan penambahan kata-kata yang lain sehingga terbentuklah suatu kalimat pernyataan, namanya kesimpulan. Contoh paragraf laporan, judulnya budidaya tomat di pegunungan. Ini contoh ya, ini ada contoh, contohnya budidaya tomat di pegunungan. Ini hanya satu paragraf. Ya, ini hanya satu paragraf, kemudian kita simpulkan. Nah, berarti lebih mudah daripada nanti ada beberapa paragraf kita simpulkan. Berarti kumpulan dari ide pokok, kumpulan dari kata kunci, nantinya baru dirangkaikan. Ini contohnya satu paragraf. Ya, kita simak bersama. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Diulangi lagi ya, sambil dipahami nih. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi.
Nah, dari paragraf itu kita simpulkan bagaimana caranya. Tadi caranya sudah disampaikan. Yang pertama, kita menentukan ide pokoknya apa. Ide pokok biasanya ada di kalimat utama. Kemudian kata kuncinya apa. Terus barulah dirangkaikan ide pokok dengan kata kunci menjadi sebuah pernyataan kesimpulan. Maka contoh langkah-langkah pembuatan kesimpulan dari paragraf yang sudah kita baca tadi, yaitu pertama, membaca teks dengan seksama, baca dan pahami. Yang kedua, menentukan ide pokok. Tentukan ide pokok. Apa tadi ide pokoknya? Yaitu kawasan gunung berapi, tempat yang sangat cocok untuk bertani. Itu ide pokoknya, ada di kalimat utama. Kemudian kata kunci. 1, 2, 3 boleh. Kita cukup satu saja, subur. Kata kuncinya subur. Subur ini menjiwai dari beberapa pernyataan dalam paragraf tadi, beberapa kalimat tadi. Maka kesimpulannya yaitu dengan cara merangkai ide pokok dan kata kunci menjadi sebuah pernyataan. Maka jadilah kesimpulannya, kawasan gunung berapi adalah tempat yang subur dan sangat cocok untuk bertani. Begitu ya. Nah, sudah selesai. Sekarang masuk ke tugas dan latihan. Buka buku paket 6A halaman 30 sampai halaman 31. Yang pertama, tentukan ide pokok dan kata kunci pada paragraf 2, 3, dan 4. Sesuai contoh pada PowerPoint tadi. Ya, jadi ada 3 paragraf. Ya, masing-masing paragraf. Pertama, cari dulu ide pokoknya apa. Kemudian kata kuncinya buatkan juga. Udah, 1. Kemudian paragraf yang ketiga, tadi paragraf kedua. Paragraf yang ketiga sekarang. Dibaca, dipahami, setelah itu tentukan mana ide pokoknya, mana kata kuncinya, tulis. Yang keempat, paragraf keempat, yang ketiga berarti paragraf keempat, baca dan pahami, cari ide pokoknya apa, adanya di kalimat utama, kemudian cari kata kuncinya. Nah, setelah dari 3 paragraf itu kita temukan, rangkai ya. Ide pokok pertama, kata kunci. Ide pokok kedua, kata kunci. Ide pokok ketiga, kata kunci. Rangkaikan menjadi sebuah kalimat yang sistematis dalam satu paragraf. Nah, itulah sebuah pernyataan kesimpulan. Demikian ya pembelajaran kali ini. Ya, tentunya silahkan kalian simak bersama, kemudian setelah itu kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.